Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Gadis penggembala matahari menghilang bersama kapal mataharinya dan kegelapan segera menyerbu dan menelan daratan. Apa yang ingin dikatakan oleh patriark klan kawanan matahari? Kinmu tenggelam dalam pikirannya yang mendalam saat kegelapan menyelimuti daratan. Pilar-pilar naga menyala lagi dan baskom api di kota juga menyala. Kuil-kuil memancarkan cahaya saat malam tiba. Liontin giok di dadanya juga memancarkan cahaya redup. Dari kata-kata klan kawanan matahari, Liontin giok itu seharusnya berasal dari desa bebas dan dia juga seharusnya berasal dari desa bebas. Namun, di peta reruntuhan besar, tidak ada catatan tentang desa bebas. Sepertinya tempat ini tidak ada di reruntuhan besar. Di mana tepatnya Carefree Village? Mengapa Carefree Village hanya muncul saat kegelapan turun? Dia menatap kosong ke arah kegelapan di luar reruntuhan besar. Dia ingin memasuki kegelapan untuk mencari desa bebas cuaca itu, tetapi daerah yang diselimuti kegelapan itu sangat luas. Siapa yang tahu di mana desa bebas cuaca yang samar itu berada? Lebih jauh lagi, bagaimana dia dapat bepergian dengan aman melalui kegelapan yang misterius ini? Kegelapan begitu berbahaya, Liontin giok kecil itu tidak cukup untuk melindunginya. Harta karun seperti patung batu, di sisi lain, terlalu berat. Membawa patung itu seperti membawa dewa, dia tidak bisa melakukannya. Apakah orang tuaku akan berada di Carefree Village? Tekad Kinmu menurun. Berdiri di atas kepala naga pilar naga, dia mengangkat kepalanya, seolah mencoba menyentuh kegelapan pekat di luar. Saat kegelapan menyelimuti kota, tampak ada selaput tipis yang memisahkan cahaya dari kegelapan. Sebuah tangan besar muncul di selaput itu seolah ingin menyentuh tangannya. Kinmu mengangkat kepalanya dan melihat kedua tangan itu semakin mendekat satu sama lain. Bisikan-bisikan datang dari kegelapan. Seperti suara-suara lembut yang berbisik kepadanya, membujuknya untuk memasuki kegelapan dan memeluknya. Bisikan-bisikan itu makin lama makin keras, seolah suara itu telah menyusup ke dalam otaknya saat berulang kali membujuk. Tatapan mata Kinmu menjadi kabur dan kedua tangannya hampir saling menekan. Lambat laun, kegelapan di hadapannya bukan lagi kegelapan, melainkan dunia yang megah. Ia melihat dunia di dalamnya seperti kabut atau cermin air, di mana seorang wanita mengulurkan tangannya dari kejauhan, mencoba menyentuh tangannya. Wajah wanita itu kabur dan dia ingin melihatnya dengan jelas tetapi apapun yang terjadi, dia tidak bisa. Liontin giok di depan dadanya perlahan melayang ke atas dan seolah-olah mencoba melayang ke dunia dalam kegelapan. Muer, apa yang sedang kamu lakukan? Suara kaget dan marah terdengar dari belakang Kinmu dan Kinmu menarik tangannya. Si tuli muncul di belakangnya dan mengejutkannya hingga ia tersadar. Kinmu terbangun dari lamunannya dan segera menarik tangannya, keringat dingin pun membasahi sekujur tubuhnya. Jika dia benar-benar menyentuh tangan dalam kegelapan, apa yang akan terjadi? Setiap orang yang mendarat di kegelapan mati dengan mengerikan, apakah dia akan dimakan oleh monster dalam kegelapan? Tangan besar dalam kegelapan itu juga mundur dan menghilang. Fenomena dalam kegelapan itu juga menghilang. Dalam pikiran Kinmu yang linglung, dia seakan mendengar desahan yang datang dari kegelapan, namun si tuli tampaknya tidak menyadari apapun. Si tuli pun marah besar dan menariknya pergi sambil memarahinya dengan geram. Di dalam kegelapan ada setan yang pandai menggoda hati manusia, awas kamu diculik. Iblis, yang menyihir hati manusia. Baru sekarang Kinmu merasa takut setelah kejadian itu. Dia menyembunyikan Liontin gioknya kembali ke dalam bajunya seolah-olah dia menyembunyikan pikirannya bersama Liontin giok itu dan berpikir dalam hati, akan tiba saatnya aku berjalan dalam kegelapan untuk mencari sumber kegelapan dan menemukan desa bebas. Kakek tuli, apa sebenarnya yang ada di dalam kegelapan itu? Mengapa aku tiba-tiba bisa melihat benda-benda itu di dalam kegelapan? Kinmu merenung sejenak sebelum bertanya. Alam kegelapan terletak di dalam kegelapan. Si tuli melanjutkan, kepala desa tahu yang terbaik tentang hal-hal di alam gelap karena dia pernah ke sana sebelumnya. Mari kita pindah ke rumah tuan kota, kepala desa juga ada di sana jadi biarkan dia menjelaskannya kepadamu. Hati Kinmu bergetar, kepala desa telah pergi ke dunia dalam kegelapan. Kepala desa benar-benar begitu kuat untuk bertahan hidup bahkan setelah masuk ke dalam kegelapan. Muer, kamu benar-benar melihat dunia dalam kegelapan. Di City Lords Manor, semua orang di Disablet Elderly Village berkumpul bersama. Nenek si masih mengenakan kulit Fuyundi. Apoteker, bisu, Oultma, tuli, buta, cacat, tukang daging semuanya ada di sini dan mendengarkan apa yang dialami Kinmu di atas kapal matahari dan tangan dalam kegelapan. Kepala desa terus-menerus tercengang, saya memang telah berada di dunia dalam kegelapan.
Ketika saya tiba di reruntuhan besar, semua harapan saya berubah menjadi debu dan hati saya mati ketika ambisi saya tidak membuahkan hasil, namun saya tidak dapat mati. Dia tersenyum getir. Namun, penduduk desa lainnya di desa lansia cacat juga merasakan hal yang sama. Mereka semua memiliki keberanian untuk menghadapi kematian, tetapi mereka tidak bisa mati. Ini karena mereka semua masih memiliki tanggung jawab di pundak mereka sendiri dan belum menyerahkannya kepada orang lain. Dulu, aku berada di ambang hidup dan mati, ingin mengakhiri hidupku berulang kali. Suatu kali, aku tak mampu menahan godaan setan dan masuk ke dalam kegelapan. Kepala desa mengenang dengan ekspresi tenang, saya pikir saya pasti akan mati saat masuk tetapi saya terlalu kuat, begitu kuatnya sehingga kegelapan tidak dapat membunuh saya dalam waktu singkat. Kalimat ini akan membuat orang lain berpikir bahwa dia sedang membual, tetapi penduduk desa lansia cacat tidak memiliki pikiran seperti ini. Ketika kepala desa mengatakan dia terlalu kuat, dia benar-benar terlalu kuat. Teror macam apa kegelapan itu? Semua orang di desa lansia cacat adalah pakar terbaik di dunia ini, tetapi selain kepala desa, tidak ada orang lain yang berani mengatakan bahwa mereka bisa memasuki kegelapan dan tidak mati. Kepala desa melanjutkan, aku berjalan dalam kegelapan dengan panik, berteriak ke arah monster dan iblis dalam kegelapan, memohon kematian. Namun, pada saat itu, kegelapan di mataku berangsur-angsur memudar dan aku melihat dunia dalam kegelapan. Itu adalah dunia yang tumpang tindih dengan reruntuhan besar tetapi itu adalah dunia yang berbeda. Itu adalah dunia aneh yang terkelupas dari kegelapan secara tiba-tiba. Hati semua orang bergetar, benarkah ada dunia seperti itu? Seperti apa dunia dalam kegelapan? Bahkan kegelapan pun telah memudar saat itu, masih ada sesuatu seperti kabut yang menyelimuti semua yang ada di depan mataku, membuatku tidak dapat melihat terlalu jauh. Sosok-sosok yang terdistorsi itu menjernihkan pikiranku, membuatku dapat melihat mereka tetapi tidak dengan jelas. Mereka semua sangat kuat dan bahkan lebih kuat dariku. Mereka melambaikan tangan kepadaku, tampaknya mencoba mengundangku. Namun, memikirkan tanggung jawab yang masih kupikul, aku tidak bisa mati di sana dan mundur keluar dari kegelapan. Kepala desa melanjutkan dengan serius, setelah itu, aku mencoba memasuki kegelapan lagi untuk mencari dunia yang tersembunyi di dalam kegelapan tetapi aku tidak dapat menemukannya lagi. Dunia yang dilihat Muir seharusnya adalah dunia yang kulihat. Aku menyebut dunia dalam kegelapan sebagai alam gelap dan dunia tempat kita berada sebagai alam cahaya. Cahaya dan gelap saling berhubungan dan bergantian. Pada siang hari, alam cahaya mendominasi dan ketika malam tiba, alam gelap mendominasi. Muir, pelindung matahari dari klan kawanan matahari memberitahumu bahwa kau mungkin berasal dari desa Carefree dan desa Carefree terkadang muncul dalam kegelapan. Kinmu mengangguk. Semua orang saling memandang sementara apoteker tersenyum. Muir, kembalilah beristirahat dulu. Kekaisaran perdamaian abadi baru saja mundur dan masih ada penjahat yang bercampur dengan orang-orang jujur. Kita harus berjaga malam. Kinmu mengerti dan meninggalkan istana tuan kota, kembali ke penginapan untuk beristirahat. Di City Lords Manor, kepala desa, apoteker, si cacat, si bisu, nenek si dan yang lainnya memasang ekspresi serius. Setelah beberapa saat, si cacat terkekeh, anak yang kita besarkan mungkin saja lahir di alam kegelapan, iblis dari dunia kegelapan. Telinga besi si tuli berkedut dan mendesah, kita seharusnya sudah menduganya ketika dia tiba-tiba muncul dalam kegelapan saat itu. Jika dia adalah anak dari keluarga biasa, dia pasti sudah mati dalam situasi itu tetapi dia masih bisa bertahan hidup dalam kegelapan. Bagaimana menurutmu, bisu? Si bisu memberi beberapa kata, dan si tuli mencibir, bukan dari ras kita, hatinya pasti berbeda. Jangan bicara atas namanya. Tuli, kamu terlalu ekstrim. Apoteker berkata dengan sungguh-sungguh, Liontin Giok Muir mungkin berasal dari desa Carefree dan dia belum tentu berasal dari sana. Lagi pula, memangnya kenapa kalau dia berasal dari desa Carefree? Tidak ada seorang pun yang pernah ke desa Carefree sebelumnya dan desa itu mungkin bukan milik alam kegelapan dan jahat. Lagi pula, tidak hanya iblis yang tinggal di alam kegelapan. Mungkin ada kemungkinan lain tentang kelahiran Muir. Nenek si mencibir, memangnya kenapa kalau Muir adalah iblis kecil dari alam kegelapan? Dia adalah anak kita yang telah kita besarkan dengan segala macam kesulitan, dia adalah darah daging kita. Si cacat membalas dengan marah, Nenek, kamu bersikap tidak masuk akal sekarang. Tidak masuk akal. Cacat terkutuk, apakah kau berpikir untuk membunuh Muir? Beberapa orang berdebat di sana-sini. Matua yang selama ini terdiam tiba-tiba berkata, kamilah yang membesarkan Muir. Kami jugalah yang mengajarinya. Jika kami setan, kami pasti telah membesarkan setan.
Orang macam apa kami yang menentukan bagaimana dia akan dibesarkan? Semua orang terdiam. Matua tidak banyak bicara, tetapi setiap kata yang diucapkannya sangat penting. Nyonya tua benar. Paultma adalah orang yang paling dihormati oleh si cacat, oleh karena itu, dia menganggukkan kepalanya, aku terlalu khawatir. Bagaimana menurutmu, si Tuli? Si Tuli menatap si bisu karena dialah yang paling dekat dengan si bisu. Wajah merah kemerahan si bisu yang dipanggang oleh tungku memperlihatkan senyum saat dia memberi beberapa kata ah. Si Tuli menjawab, aku tahu kamu bukan orang jahat, aku juga merasa bahwa aku juga tidak jahat. Jika Kinmu benar-benar menjadi iblis, kita harus menyalahkan mereka. Selain kita, mereka yang lain di desa ini tidak ada yang baik. Nenek Si menjadi marah, kutu buku terkutuk, apakah kau mendiskriminasi mereka yang mengolah jalan setan? Si Tuli mencibir dan mencabut telinga besinya, yang menandakan bahwa dia tidak ingin memperhatikannya lagi. Kepala desa merasa sakit kepala dan berkata, kita semua dari desa yang sama, jadi lebih baik tidak usah banyak bicara. Tuli, tutup telingamu, itu sebenarnya cukup menakutkan. Si Tuli menusuk telinganya ke belakang dengan bunyi plop dan kepala desa melanjutkan, aku berpikir untuk membawa Muer ke alam gelap dan melihat apakah ada desa bebas di sana. Semua orang terlonjak kaget. Kepala desa tersenyum, jangan khawatir, saat pertama kali aku memasuki alam kegelapan, itu 400 tahun yang lalu. Aku juga telah meningkat dalam 400 tahun terakhir. Beri aku waktu untuk membuat persiapan dan kemudian bawa Muer berkeliling kegelapan. Keesokan paginya, Ling Yuxiu datang ke penginapan untuk mencari Kinmu dan mengucapkan selamat tinggal. Dia masih sama, menggunakan rambut indahnya di samping untuk membuat wajahnya terlihat lebih tirus. Duduk di sebelah Kinmu, dia memesan sepoci teh hijau dan menatap dengan jelas, reruntuhan besar adalah tempat kemiskinan dan tidak cocok untuk tinggal lama. Dunia yang hanya bisa kamu lihat di sini adalah tempat yang sunyi. Hanya dengan berjalan keluar dari reruntuhan besar, kamu bisa merasakan luasnya dunia luar. Di luar, mantra dan seni ilahi melihat perkembangan baru setiap hari saat pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi dan Kaisar membangun generasi baru dengan aspirasi dan kemampuan hebat. Mantra dan seni ilahi Kekaisaran Perdamaian Abadi saat ini sedang mengalami transformasi besar. Kamu punya nyali dan potensi, oleh karena itu, aku tidak ingin kamu tinggal di tempat terpencil dan sunyi seperti itu. Aku mungkin seorang wanita tetapi aku juga ingin mencapai hal-hal besar. Jika kamu bersedia pergi bersamaku, kita bisa berangkat hari ini. Kinmu tidak bisa berkata apa-apa. Haruskah dia mengikuti gadis ini ke Kekaisaran Perdamaian Abadi? Dia sebenarnya sangat ingin keluar dari reruntuhan besar untuk merasakan dunia luar. Reruntuhan besar terlalu berbahaya dan dengan kemampuannya saat ini, pada dasarnya mustahil baginya untuk menjelajahi reruntuhan besar. Bahkan makhluk seperti kepala desa belum pernah menjelajahi seluruh reruntuhan besar. Apa yang ia butuhkan sekarang adalah sebuah pengalaman. Orang-orang di luar reruntuhan besar datang ke reruntuhan besar untuk mencari pengalaman, tetapi dia ingin keluar dari reruntuhan besar untuk mencari pengalaman. Undangan Ling Yuxiu sangat menggoda baginya. Meskipun guru kekaisaran sangat ingin menyatukan reruntuhan besar dan menduduki tempat ini, Kinmu tidak memiliki perasaan buruk terhadapnya. Sebaliknya, ia sangat menghormati guru Kekaisaran Perdamaian Abadi. Bagi guru Kekaisaran Perdamaian Abadi untuk membuat perubahan besar dan mempekerjakan sekte lain untuk kepentingannya sendiri guna menciptakan seni pamungkas bersama dan untuk mempromosikan pengembangan mantra dan seni ilahi. Keluasan pikiran dan bakat semacam ini membuat Kinmu mengaguminya. Dia ingin keluar untuk bertemu dengan generasi baru dan seni baru yang diciptakan oleh orang dengan bakat yang tak tertandingi. Di mana kamu tinggal? Tanya Kinmu. Ibu kota. Ling Yuxiu menjawab. Pemuda itu merenung dan tersenyum. Ibu kota Kekaisaran Perdamaian Abadi, aku pasti akan pergi ke sana. Kau bisa kembali ke ibu kota terlebih dahulu, aku akan menemuimu saat aku sampai di sana. Ling Yuxiu mengerutkan kening, kau tidak mau ikut denganku. Kinmu merasa sakit kepala, para wali saya punya aturan yang ketat. Saya harus lulus ujian mereka sebelum saya bisa meninggalkan rumah. Ada 9 wali, jadi, ada 9 ujian yang harus saya lalui sebelum saya bisa keluar untuk mencari pengalaman. Ling Yuxiu tercengang, bahkan dengan kemampuanmu, kamu tidak bisa lulus ujian. Dia merasa luar biasa. Dengan mengangkat pisau, Kinmu membunuh Fu Tingyue dan itu benar-benar menakjubkan. Orang harus tahu bahwa Fu Tingyue adalah praktisi seni bela diri nomor 1 di Border Dragon City. Meskipun menjadi nomor 1 di Border Dragon City tidak berarti apa-apa di Eternal Peace Empire, kemampuan Kinmu dianggap luar biasa di Spirit Embryo Realm. Di matanya, dia tidak memiliki masalah memasuki 10 besar di Eternal Peace Empire. Namun dengan kemampuan seperti ini,
Kinmu tidak mampu lulus ujian walinya. Aturan keluargaku sedikit lebih ketat. Kinmu menjawab dengan malu, aku harus melewati 9 ujian sebelum aku dianggap dewasa, tetapi aku belum menyelesaikan satu pun. Kalau begitu, aku akan menunggumu di ibu kota. Benar, ada cermin inspeksi yang menjaga di perbatasan. Jika kamu melewati perbatasan, kamu harus berhati-hati. Ling Yuxiu berdiri dan hendak melangkah keluar, namun tiba-tiba dia berhenti. Dia tersenyum namun bukan senyum, aku sudah memberimu sapu tangan, jadi tidakkah seharusnya kamu memberiku sesuatu sebagai balasannya? Kinmu segera mencari-cari di tubuhnya dan tidak menemukan sesuatu yang berharga untuk diberikan sebagai hadiah. Setelah berpikir sejenak, dia mengambil palu besi besarnya dan memberikannya kepadanya. Ling Yuxiu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sambil menggigit bibir merahnya, dia bertanya, kau memberi seorang gadis palu besi besar. Kinmu menggaruk kepalanya dan mengambil pisau pembantai babi, tongkat bambu, kuas dan tinta, serta sekantong koin naga, sambil bergumam, pilih salah satu yang kau suka. Lupakan saja, kalau begitu aku akan mengambil palu besi besar itu. Ling Yuxiu merasa sakit kepala dan membawa palu besi besar itu keluar dari penginapan. Di luar penginapan, banyak praktisi seni dewa berdiri di kedua sisi pintu. Qin Fei Yue sedang menarik seekor kuda sambil berdiri di sana. Ketika dia melihat Ling Yuxiu berjalan keluar, dia menatap palu besi di tangannya dengan aneh. Meskipun ada keraguan di hatinya, dia tidak bertanya apa-apa dan langsung berkata, persiapan untuk kapal sudah selesai. Semoga putri ketujuh naik ke atas kuda. Ling Yuxiu membalikkan tubuhnya ke atas kuda. Melihat Kinmu yang tercengang di penginapan, dia mengedipkan mata padanya dan meludahkan lidahnya. Kinmu terkejut dan tergagap, kau. Saya tuan muda ketujuh yang gendut yang Anda gambarkan sebagai gendut. Gembala sapi, mari kita bertemu lagi di ibu kota. Ling Yuxiu terkikik, suaranya jernih dan keras seperti lonceng. Dengan satu tangan memegang palu besi besar, tangan lainnya sedang memukul cambuk kuda. Kinmu tertegun saat ia meraih sapu tangan harum di tangannya, tidak dapat berkata apa-apa. Qin Fei Yue melambaikan tangannya dan banyak praktisi seni ilahi dari Eternal Peace menyusul Ling Yuxiu dengan langkah cepat. Ia kemudian melirik ke arah penginapan sebelum masuk ke penginapan dan duduk di depan Kinmu. Menatap lurus ke arah Kinmu dengan tatapan cerah, ia bertanya, nama keluargamu adalah Qin. Kinmu menenangkan diri dan menahan keterkejutannya karena mengetahui bahwa Ling Yuxiu adalah tuan muda ketujuh yang gemuk dan tambun. Sambil menganggukkan kepalanya, dia menjawab, marga jenderal juga Qin. Aku pernah mendengar orang lain menyebutmu sebagai jenderal kecil Qin. Di dunia yang luas ini, ada banyak orang dengan nama keluarga Qin. Qin Fei Yue menuangkan teh untuk dirinya sendiri dan berkata dengan acuh tak acuh, beberapa orang memiliki nasib buruk, oleh karena itu, mereka terlahir dalam kemiskinan sementara yang lain memiliki nasib baik, oleh karena itu, mereka terlahir dalam kekayaan dan kehormatan. Nama keluarga Qin tidak dapat mewakili apapun. Anda mungkin memiliki nama keluarga Qin tetapi Anda adalah orang yang terlantar, rakyat jelata yang rendah dari reruntuhan besar. Adik laki-laki, jangan berkhayal, Anda tidak layak untuk dikaitkan dengannya. Menyelesaikan kata-katanya, dia menghabiskan secangkir teh dan meninggalkan emas batangan, berbalik untuk berjalan keluar dari penginapan. Jenderal kecil Qin, saya tidak mengerti apa yang ingin Anda katakan. Kinmu berdiri dan juga berjalan keluar dari penginapan. Pemilik penginapan segera datang dan membungkuk, tuan muda akan kembali. Qin Fei Yue sedikit terkejut. Ia mengira pemilik penginapan memanggilnya, tetapi ia tidak menyangka pemilik penginapan itu akan membungkuk pada Kinmu. Tidak perlu formalitas di depan orang luar. Kinmu melambaikan tangannya dan memandang sekeliling kota naga perbatasan yang luas, ke arah bangunan-bangunan megah dan kemakmuran. Tempat ini adalah kotanya. Ia berjalan menuju istana penguasa kota dan melewati tempat perjudian di mana sekumpulan pria kekar membungkuk, tuan muda. Ketika berjalan melewati rumah kucing, pengurus rumah bordil perempuan itu membawa para gadis keluar untuk membungkuk, menyapa serempak, tuan muda. Berjalan melewati toko buku, pasar bunga, pasar sayur, toko daging, restoran, toko barang antik, toko serba ada, apotek, bengkel, toko senjata, semua orang keluar dan membungkuk kepadanya. Tuan muda, tuan muda. Tuan muda, Qin Fei Yue mengerutkan kening. Melihat Kinmu berjalan menuju City Lords Manor, gerbang City Lords Manor terbuka lebar dan Fu Yunbi keluar untuk menyambutnya sambil tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, ia memerintahkan para penjaga di sisinya, apakah kalian semua buta, tidakkah kalian akan menyapa tuan muda? Para praktisi seni dewa yang menjaga pintu membungkuk dan memberi salam dengan keras, tuan muda. Sejak hari ini, seluruh kota ini akan menjadi rumah kita.
Fu Yundi tertawa terbahak-bahak dan mengantar Qin Mu memasuki istana tuan kota. Qin Fei Yue mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang salah. Dia tidak tahu mengapa Fu Yundi begitu gembira dengan orang yang membunuh putranya. Sepertinya Qin Mu adalah putranya dan bukan Fu Tingyue. Dia tidak tahu bagaimana Qin Mu bisa dekat dengan Fu Yundi yang kaya dan berkuasa. Orang barbar yang tidak beradab hanya bisa menjadi raja jalanan dan tidak pernah melangkahkan kakinya di istana kekaisaran. Berbalik hendak pergi, tubuhnya tiba-tiba bergetar saat mencapai gerbang kota. Dia menyadari apa yang salah dan menoleh ke belakang untuk menatap dengan takjub ke arah rumah tuan kota di ujung jalan. Teknik penciptaan iblis surgawi, Nyonya Kultus. Dia menenangkan diri dan berbalik untuk pergi. Fu Yundi sudah meninggal dan kulitnya dilucuti. Fu Yundi di kota sekarang adalah Nyonya Sekte dari Sekte Iblis Surgawi. Pemilik kota naga perbatasan telah pindah. Para praktisi seni ilahi di bawah Fu Yundi seharusnya telah berubah menjadi praktisi seni ilahi dari Sekte Iblis Surgawi. Seluruh kota adalah orang-orang dari Sekte Iblis Surgawi. Untungnya, guru kekaisaran dihentikan oleh kapal besar itu, atau kalau tidak. Dia menggigil tak terkendali. Sekarang Nyonya Sekte mengenakan kulit Fu Yundi. Jika pasukan besar kekaisaran perdamaian abadi memasuki kota, Nyonya Sekte ini hanya perlu membuat kekacauan dengan kaki tangannya dan menghancurkan pilar naga kota naga perbatasan. Dengan cara ini, pasukan kekaisaran perdamaian abadi akan dilenyapkan dalam satu gerakan, menyebabkan banyak kerusakan pada kekuatan kekaisaran perdamaian abadi dan bahkan kemunduran yang dapat menyebabkan kehancuran kekaisaran perdamaian abadi. Melihat kembali ke kota naga perbatasan, pemiliknya telah berubah dan itu bukan lagi tempat di mana dia atau kekaisaran perdamaian abadi dapat menegur langit dan bumi. Kota ini sekarang menjadi milik Qin. Mungkin Qin yang sama tetapi Qinnya Qin Mu dan bukan Qinnya. Aku benar-benar bisa mempelajari banyak seni ilahi yang kuat dalam patung-patung ini. Dalam beberapa hari terakhir, Qin Mu berkeliaran di sekitar pilar naga dan kuil-kuil di kota naga perbatasan. Pada malam hari, ia akan tidur di kuil atau di atas pilar naga. Ketika ia bangun, ia akan mengamati dan menganalisis keajaiban patung-patung itu dalam keadaan tak sadarkan diri. Menggunakan mata surga untuk memeriksa patung-patung ini, ia menganalisis 3 keanggunan patung, yaitu bentuk, aura, roh, dan merenungkan 3 keadaan patung, yaitu esensi, kekuatan, dan intensitas. Di matanya, patung-patung dewa ini bukanlah patung, melainkan memiliki berbagai macam arah ki vital yang memiliki bentuk material dan roh internal. Patung-patung ini memiliki kekuatan luar biasa, untuk memusatkan ki menjadi esensi, mengalirkan ki menjadi intensitas, dan membentuk ki menjadi kekuatan. Dia masih seorang praktisi bela diri dan belum menyentuh seni dewa. Namun, otaknya sudah berpikir untuk menciptakan seni dewa dengan mengikuti metode yang digunakan oleh makhluk dewa untuk memahat patung dewa. Qin Mu sedang mengamati patung seorang dewi yang melangkah di sungai. Ki vitalnya mulai bersirkulasi secara aktif dan dengan desiran tiba-tiba, ki vitalnya berubah menjadi air yang mengalir dan menyembur keluar dari tangannya, seperti sungai dengan ombak yang bergolak dan air yang bergelora. Setiap hentakan telapak tangannya menghasilkan suara ombak yang bergelora dan telapak tangannya bergantian di pinggangnya. Kekuatan telapak tangan Qin Mu bertambah kuat dan tiba-tiba dengan satu pukulan, ki vitalnya berubah menjadi sungai yang bergelombang dan meledak sejauh 12 meter, menghancurkan batu besar di depan kuil menjadi berkeping-keping. Serangannya ini bukanlah seni ilahi dan lebih seperti mantra tetapi bukan mantra. Mirip dengan teknik pertempuran tetapi itu bukan teknik pertempuran. Itu sangat aneh. Permisi. Qin Mu memberi hormat pada patung dewi yang melangkah di sungai sebelum keluar dari kuil dan pergi ke kuil kuno di sebelahnya. Di kuil kuno itu terdapat patung dewa berwajah manusia dengan cakar harimau sambil menginjak 2 naga. Qin Mu duduk di depan untuk mengamati patung dewa ini dan menganalisisnya. 3 hingga 5 hari berlalu dengan pikiran yang kacau, Qin Mu berhasil memahami 3 keanggunan dan 3 keadaan patung itu dan ki vitalnya tanpa sadar bersirkulasi sesuai dengan apa yang dilihatnya. Tiba-tiba, cahaya emas yang cemerlang muncul di tubuhnya dan setiap gerakan yang dilakukannya terdengar seperti logam yang saling bertabrakan. Wujudnya mirip dengan patung dewa. Tiba-tiba, 7 cakram emas yang berkilauan muncul di sekelilingnya. Tepi cakram itu setajam silet dan cahayanya redup, sedangkan warna emas di tengah cakram adalah yang paling pekat. Tubuh Qin Mu bergerak dan menggunakan Secrets of Sword Clutch, membuat cakram-cakram itu ikut bergerak. Saat ki vital bersirkulasi, cahaya di jantung cakram itu semakin terang. Tiba-tiba, Qin Mu mengarahkan pedangnya untuk menusuk ke depan dan cahaya keemasan keluar dari 7 cakram itu. Cahaya keemasan itu sangat halus dan seperti pedang yang sangat tipis yang terbuat dari benang emas. Cici.
7 bilah pedang tajam bagai benang emas melesat dengan cepat dan menikam tepat ke arah yang ditunjuk pedangnya. Kinmu menahan tangannya dan melihat lubang pedang yang muncul di tanah. Itu masih belum sekuat jurus tinju tetua ada yang salah, kapan tenaga vitalku berubah menjadi tenaga vital macan putih? Kinmu tiba-tiba tersadar dan sedang merenungkannya ketika sesuatu yang aneh tiba-tiba muncul di dalam harta karun ilahi embrio rohnya. Embrio rohnya menarik napas dalam-dalam dan langsung menyerap semua cahaya keemasan yang tersisa di lautan keemasan. Kinmu tiba-tiba merasakan jantung alisnya kosong, pikirannya menjadi kosong dan pusing. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan embrio rohnya telah tertidur lagi. Tunggu, kepala desa dengan jelas mengatakan 3 ramuan dari teknik 3 ramuan tubuh penguasa berarti embrio roh akan terbangun 3 kali. Mengapa embrio rohku menunjukkan tanda-tanda kebangkitan keempat? Kinmu sedikit bingung. Dengan embrio roh yang tertidur lelap, dia hanya memiliki setengah dari kultivasinya, membuatnya agak sulit untuk terus mempertahankan mata langitnya. Karena itu dia segera meninggalkan kuil kuno itu. Tuan muda, Patriark telah mengirim surat kepadamu. Tepat saat dia keluar dari kuil, dia melihat seorang tetua berpakaian hijau membungkuk dan berdiri di luar. Dia tidak yakin sudah berapa lama dia berada di sana. Tetua berpakaian hijau itu segera datang dan mengeluarkan sepucuk surat dari lengan bajunya. Semoga tuan muda membacanya sendiri. Patriark Kultus Iblis punya surat untukku. Kinmu untuk sementara waktu melupakan kenyataan bahwa embrio rohnya sedang mengalami kebangkitan keempat. Menerima surat itu, tetua berbaju hijau itu segera mundur saat Kinmu membuka surat itu. Untuk tuan muda sekte, sudah 3 tahun sejak perpisahan di Sungai Surging. Seiring bertambahnya usia, seseorang menjadi lebih sadar akan rentang hidupnya. Aku sudah tua dan melihat rentang hidupku, hanya tersisa 7 tahun. Aku harap aku bisa bertemu tuan muda sekte lagi di hari-hariku dan menyaksikan kenaikanmu. Kinmu menutup surat itu. Pesan itu berarti bahwa Patriark Sekte Iblis hanya memiliki 7 tahun lagi untuk hidup dan ingin bertemu dengannya lagi saat dia masih hidup, yang secara resmi menjadikan Kinmu sebagai pemimpin sekte. Lin Yuxiu ingin aku menemuinya di ibu kota Eternal Peace dan pemimpin Sekte Iblis juga ingin aku menemuinya. Sudah waktunya bagiku untuk memutuskan apakah akan tinggal atau pergi. Kinmu menenangkan dirinya. Apakah dia ingin meninggalkan reruntuhan besar, meninggalkan desa lansia cacat, dan meninggalkan keluarga yang telah membesarkannya? Dia memanggil sesepuh berpakaian hijau dan berkata, sampaikan jawabanku kepada Patriark, dalam beberapa hari lagi aku akan meninggalkan reruntuhan besar dan menemuinya. Penatua berpakaian hijau itu mengakui dan berbalik untuk pergi. Kinmu merenung sejenak dan tiba di kediaman Tuan Kota. Saat itu, langit mulai gelap dan di kediaman Tuan Kota, kepala desa dan yang lainnya berkumpul bersama. Para lansia ini semua mengenakan pakaian baru yang dijahit sendiri oleh Kinmu untuk mereka. Kinmu telah membeli banyak sutra di kota dan membuat pakaian untuk pertama kalinya. Pakaiannya sebenarnya cukup pas, hanya saja kain yang dipilih Kinmu agak norak. Oleh karena itu saat para lansia mengenakan pakaian baru mereka semua seperti tuan tanah tua dan kaya yang tampak cerah dan cantik. Namun, ini adalah niat baik Kinmu, jadi semua orang tua itu sangat gembira. Muer, kepala desa telah keluar dari kultivasi dan siap membawamu ke alam gelap dalam kegelapan untuk mencari tempat kelahiranmu. Apoteker itu melambaikan tangannya dan tersenyum, kamu akan pergi malam ini. Jantung Kinmu berdebar kencang karena kegembiraan dan membuang jauh-jauh pikirannya sebelum ragu sejenak, ada banyak bahaya dalam kegelapan, kakek kepala desa. Jangan khawatir, kepala desa tersenyum hangat, tulang-tulangku yang tua masih bisa mengatasinya. Muer, kali ini kita memasuki kegelapan, oleh karena itu, kamu tidak boleh meninggalkanku. Nenek, berikan kitab suci iblis surgawi pendidikan agung kepadanya untuk perlindungan. Nenek Si mengeluarkan seutas benang dari keranjang kecil dan mengibaskannya. Seutas benang terbang ke arah Kinmu dan melingkari tangan Kinmu, membentuk sebuah sarung tangan dalam waktu singkat. Kinmu menggenggam tangannya dengan lembut dan merasa heran. Dia tidak bisa merasakan bahwa dia sedang mengenakan sarung tangan. Kepala desa memerintahkan lagi, si cacat, bawa cakram kaisarmu dan biarkan dia memakainya. Si cacat mengambil sebuah cakram giok dari lehernya. Cakram giok ini seperti liontin namun bukan liontin. Cakram itu sebesar telapak tangan dan memiliki tulisan-tulisan aneh di atasnya yang terus mengalir dan berubah. Si cacat meletakkan cakram giok itu di leher Kinmu dengan ekspresi sedih, Muer, berhati-hatilah agar tidak kehilangannya. Ini yang kakek cacat dapatkan sebagai ganti kakiku. Cakram kaisar itu bernilai 1 kakiku. Kepala desa meyakinkan, jangan khawatir, cakram kaisar tidak akan hilang. Muer, buka bajumu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel.
Kinmu tidak mengerti artinya dan melepaskan kemejanya, memperlihatkan tubuhnya yang kencang. Kepala desa terbatuk, lepaskan semuanya dan jangan pakai baju apapun. Nenek Si membalikkan badan dan Kinmu menanggalkan semua pakaiannya, hanya mengenakan sarung tangan di tangannya. Apoteker mengeluarkan cacing gemuk dengan hati yang sakit, cawan darah ini adalah darah berharga dari seekor naga beracun. Tidak mudah bagiku untuk mendapatkan ini. Cacing gemuk itu diremasnya dan secangkir kecil darah pun terisi. Si Tuli maju dan mengambil kuasnya. Mencelupkan kuas itu ke dalam darah, ia mulai menggambar di punggung Kinmu. Yang ia gambar adalah salah satu dari 4 patung di desa lansia cacat, yaitu sesepuh bercorak kulit penyu yang tubuhnya dililit ular besar. Ketika darah naga habis, Tuli akhirnya selesai menggambar ular besar di sekujur tubuh Kinmu. Tetesan darah naga terakhir dipaksa keluar olehnya pada sapuan terakhir, membuat kuas bersih. Muer, kau bisa memakai kembali pakaianmu. Kepala desa melanjutkan, diam. Si pandai besi yang bisu maju ke depan dan tubuhnya bergetar. Api yang berkobar keluar dari tubuhnya dan membentuk tungku besar. Api di tungku itu tampaknya memiliki dewa dan setan yang tersembunyi di dalamnya. Si bisu mengangkat tangannya dan memberikan dorongan kuat, membuat tungku besar itu langsung terbang ke arah Kinmu. Kinmu tidak merasakan panas apapun saat tubuhnya bersentuhan dengan tungku besar yang tampak sangat menakjubkan itu. Tungku besar itu menjadi semakin kecil sebelum akhirnya menghilang ke dalam tubuhnya. Kepala desa melanjutkan, Nyonya tua. Matua maju dan suara Buddha tiba-tiba menggelegar. Dengan sinar cahaya yang bersinar 10.000 depa, ki vital yang padat di belakangnya membentuk Buddha besar yang memiliki 10.000 sinar halus di belakang kepalanya. Rulai. Rulai ini melangkah mendekat, menjadi semakin mengecil sebelum menghilang ke jantung alis Kinmu, lenyap tanpa jejak. Buta, giliranmu, kata kepala desa lagi. Si Buta mengangkat tongkat bambunya dan mengetukkannya ke jantung Kinmu, sambil berteriak pelan, mata telah bangun. Tubuh Kinmu bergetar hebat dan merasakan energi vital yang tak terbatas mengalir dari hatinya ke kedua matanya. Dengan beberapa kali dentuman, 9 lingkaran pupil langsung muncul di matanya. Mata surga hijau, mata surga biru kehijauan, mata surga cinabar, mata surga cerah, mata surga giok, mata surga putih, mata surga ungu, mata surga api. 9 surga mata dewa terbuka satu demi satu. Kinmu langsung merasakan bahwa dunia di matanya telah didekonstruksi lapis demi lapis dan direkonstruksi lapis demi lapis. Seolah-olah matanya dapat melihat semuanya. Ini adalah Blind yang menggunakan kultivasinya sendiri untuk membantunya membangkitkan matanya. Meskipun bukan Kinmu yang membangkitkan mata ini secara pribadi, efek dari 9 surga mata dewa tidak lebih lemah. Dunia yang ia lihat sekarang benar-benar berbeda dari apa yang biasanya ia lihat. Ini adalah dunia di bawah kondisi mata dewa. Tubuh kepala desa melayang dan melayang 3 kaki dari tanah. Ia kemudian tersenyum, sekarang ini seharusnya sudah cukup. Muer, ikuti aku, kita akan pergi mengunjungi alam gelap. Nenek Si membuka mulutnya ingin mengatakan sesuatu tetapi dia tidak menghentikan mereka untuk berkata, Muer, hati-hati. Jika kalian menghadapi bahaya, tinggalkan saja kepala desa, orang tua terkutuk itu, dan larilah sendiri. Kepala desa dipenuhi dengan rasa percaya diri saat dia membawa Kinmu dan melayang keluar kota. Sambil tertawa keras, jangan khawatir Nenek Si, aku pasti akan membawanya kembali dengan selamat. Di depan gerbang kota dan menghadapi kegelapan yang tak terbatas, Kinmu tidak bisa menahan rasa cemas. Kegelapan yang dapat membunuh siapapun yang disentuhnya berada tepat di depannya. Berdenyut lembut seperti makhluk hidup, kegelapan itu ditangkis oleh cahaya yang dipancarkan oleh pilar naga dan kuil-kuil di alun-alun kota. Dia hendak memasuki kegelapan. Di belakangnya, Nenek Si, Matua, si cacat, dan yang lainnya jauh lebih cemas daripada dia. Saat gerbang kota berderit terbuka, rasanya seperti hati mereka sedang dicengkeram. 7 getaran terdengar dari tubuh kepala desa. Seolah-olah 7 brankas harta karun terbuka di tubuhnya, membuat auranya tiba-tiba menjadi sangat ganas. Dengan gagah dan anggun saat dia melayang menuju kegelapan, dia berkata, ayo kita pergi, Muer. Kinmu segera mengikutinya dan menatap kepala desa dengan mata dewa 9 surganya. Dia tidak dapat menahan keterkejutannya ketika dia tidak melihat kepala desa tanpa anggota badan tetapi malah melihat dewa yang mengesankan. Saat ini, di matanya, kepala desa adalah dewa dengan anggota tubuh yang kuat yang mirip dengan dewa-dewa yang dilihatnya di kuil-kuil. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kepala desa adalah dewa yang hidup dan para dewa di kuil-kuil hanya dipahat. Aku tahu lelaki tua itu masih seperti dirinya sendiri. Si Buta menyandarkan dirinya pada tongkatnya dan mendesah, orang tua itu masih jauh lebih kuat dari kita.
Si bisu menganggukkan kepalanya berulang kali sebagai tanda setuju. Si bisu benar. Si tunarungu menyetujui, hanya saja kita tidak tahu berapa lama orang tua itu bisa bertahan. Jika dia tidak bisa bertahan cukup lama, mereka berdua akan mati. Nenek langsung meludah 2 kali, poh-poh. Semoga keberuntungan menyertai mereka. Dalam kegelapan, liontin giok di dada Kinmu menyala sementara pemuda itu dengan hati-hati mengikuti kepala desa yang melayang maju dalam kegelapan. Berbalik untuk melihat, kota naga perbatasan seperti kota dengan 100 dewa dalam kegelapan. Ada naga besar di tembok kota dan dewa besar berdiri tegak di kota, menjaga sebidang tanah itu untuk mencegah kegelapan mendekat. Kepala desa, tiba-tiba dia teringat sesuatu dan langsung berkata, embrio rohku tertidur lagi. Sosok kepala desa terhuyung-huyung dan api yang berkobar di sekujur tubuhnya hampir padam. Dia segera menenangkan pikirannya dan bertanya, Muer, kamu belum memberitahu orang-orang tua itu, kan? Pada saat pikirannya goyah, suara-suara iblis aneh terdengar dari kegelapan. Seolah-olah iblis dalam kegelapan saling berbisik, mencoba memanfaatkan kesempatan ketika api cahaya padam untuk menerobos masuk. Kinmu melihat sekelilingnya dengan waspada dan menggelengkan kepalanya, aku tidak punya waktu untuk memberitahu nenek dan yang lainnya. Kepala desa, bukankah kau mengatakan setiap kebangkitan adalah satu ramuan dari teknik 3 ramuan tubuh penguasa? Aku sudah terbangun 3 kali dan membangkitkan 3 ramuanku. Sekarang embrio rohku tertidur lagi, itu akan menjadi kebangkitan keempat ketika ia bangun lagi. Apakah ada yang salah ketika aku berkultivasi? Kepala desa menghela napas lega dan tersenyum, ini hal yang baik. 3 dalam teknik 3 eliksir tubuh penguasa bukanlah 3 dalam 1, 2, 3, 4. Jalan menghasilkan 1, 1 menghasilkan 2, 2 menghasilkan 3, dan 3 menghasilkan semua hal. 3 dalam tubuh penguasa adalah 3 dalam 3 yang menghasilkan semua hal, oleh karena itu ada kemungkinan untuk bangkit berkali-kali. Kinmu tiba-tiba melihat cahaya dan berseru kagum, kepala desa sangat bijaksana. Keringat membasahi dahi kepala desa saat dia berseru pada dirinya sendiri, aku memang pintar. Setelah penjelasan itu, tidak peduli berapa kali Kinmu terbangun di masa depan, akan mudah bagiku untuk menjelaskannya. Si kecil itu mudah dibodohi tetapi akan lebih sulit bagi orang-orang tua di desa itu untuk mempercayaiku. Untungnya mereka belum tahu tentang ini. Namun, Kinmu tidak merasa akan ada kebangkitan kelima karena semua cahaya keemasan di lautan emas telah diserap oleh embrio rohnya. Kegelapan itu pekat dan saat mereka masuk lebih dalam ke dalam kegelapan, kegelapan di sekitar mereka menjadi semakin pekat. Berbeda dengan apa yang pernah dilihat Kinmu sebelumnya. Sebelumnya saat dia mengulurkan tangannya, kegelapan itu benar-benar memudar dan alam kegelapan muncul bersama seorang wanita yang mengulurkan tangannya ke arahnya. Sedangkan sekarang, kegelapan semakin lama semakin gelap. Selain tempat-tempat yang diterangi oleh api cahaya kepala desa, dia tidak bisa melihat tempat lain. Tiba-tiba layar cahaya bergetar hebat seolah-olah ada monster besar yang menabrak layar cahaya. Kinmu segera melihat dan kulit kepalanya menjadi mati rasa. Dia melihat bayangan besar mencoba merobek cahaya yang terpancar dari kepala desa. Desir, di antara rambut kepala desa, seberkas cahaya pedang menyambar dan terbang ke dalam kegelapan. Bayangan besar itu melengkung dan berkelap-kelip seperti hantu sebelum menghilang, seolah-olah mundur kembali ke dalam kegelapan. Cahaya pedang itu terbang kembali dan kepala desa memasang ekspresi serius. Setetes darah perlahan meluncur dari cahaya pedang dan menggantung di ujung cahaya pedang itu. Kinmu mengangkat tangannya untuk bersiap mengambil setetes darah ini ketika kepala desa buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan sentuh itu. Ding, tetesan darah itu jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara seperti logam yang berbenturan dengan batu. Yang terjadi selanjutnya adalah layu dan keringnya semua tumbuhan di sekitarnya. Mengikuti kepala desa maju, baru setelah 300 meter mereka meninggalkan area yang terkena efek darah iblis itu. Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Saat ini, kemampuan monster hitam itu sangat kuat dan tidak lebih lemah dariku. Kepala desa memasang ekspresi serius saat melihat sekelilingnya. Dia samar-samar bisa melihat bayangan merayap di sekelilingnya, bergerak dan berubah tidak teratur. Tampaknya ada banyak monster yang bersembunyi di sekitar mereka, tetesan darah itu adalah darah dewa iblis. Jika kamu menyentuh darah tadi, patung dewa yang dilukis tuli di tubuhmu akan ternoda dan tidak dapat digunakan. Muer, kamu telah hanyut dari hulu jadi kita akan bergerak ke hulu di sepanjang sungai Surging. Tidak lama kemudian, mereka sampai di tepi sungai Surging. Kepala desa mengapung di atas permukaan sungai sementara Kinmu mengikutinya dengan melangkah di sungai. Melihat sekeliling, Kinmu masih bisa melihat bayangan terus bergerak dan bisikan aneh terdengar berulang kali.
Seolah-olah iblis dalam kegelapan sedang mendiskusikan cara memakan mereka, membuat darahnya menjadi dingin. Namun, dengan kepala desa di sisinya, dia merasa jauh lebih aman. Kepala desa berkata, "Mari kita pergi ke ujung Sungai Surging. Kita harus berlari sekitar 2000 mil dan kecepatanmu terlalu lambat, biarkan aku menggendongmu." Kinmu tiba-tiba merasakan tubuhnya berubah ringan dan melayang seperti bulu angsa. Api cahaya di sekitar kepala desa tiba-tiba menyala terang. Di dalam cahaya ilahi, tubuhnya mulai menjadi semakin mengesankan, seperti raksasa yang mampu menopang langit dan bumi, melangkah lebar menuju hulu sungai bergelombang. Kinmu tercengang. Kecepatan seperti ini sama cepatnya dengan kilat. Dalam keadaan linglung, mereka melewati ribuan gunung dan perairan dalam sekejap. Jika dia menggunakan mata telanjangnya untuk melihat kepala desa masih tidak memiliki anggota tubuh. Namun, menggunakan mata Dewa Sembilan Surga untuk melihat, kepala desa memiliki anggota tubuh yang kuat dan agung seperti dewa. Dua bentuk yang berbeda itu ada secara bersamaan. Kalau begitu, apakah kepala desa punya anggota badan atau tidak? Dia agak bingung. Saat mereka bergerak, mereka melewati gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya dan menempuh jarak yang tak terhitung banyaknya. Permukaan Sungai Surging menjadi lebih sempit, yang jelas berarti bahwa mereka semakin dekat dengan sumber Sungai Surging. Sepanjang perjalanan, Kinmu melihat banyak pemandangan yang tidak bisa dilihatnya secara normal. Dia melihat raksasa menjulang tinggi di sepanjang daerah pesisir yang memancarkan cahaya ilahi seperti obor. Itu adalah patung-patung batu di kedua sisi Sungai Surging. Di pagi hari, patung-patung itu adalah patung-patung batu biasa, dan di malam hari, mata telanjangnya hanya bisa melihat patung-patung batu yang memancarkan cahaya, tetapi dengan mata dewanya, dia bisa melihat dunia lain. Selain desa-desa ini, ada juga reruntuhan kuno di kedua sisi Sungai Surging. Cahaya ilahi di sana seperti siang hari dan Kinmu bahkan melihat raksasa hidup bergerak di reruntuhan itu. Apakah ada dewa dan setan yang hidup? Dia tercengang. Selain raksasa yang bergerak di reruntuhan, dia melihat hal yang lebih aneh lagi. Di dalam kegelapan, ada raksasa yang hanya muncul dalam legenda, sedang berburu makanan. Binatang-binatang suci yang sebesar gunung itu bertarung dengan monster-monster dalam kegelapan, menghancurkan gunung-gunung dan mencabik-cabik bumi. Binatang-binatang suci ini memiliki cahaya suci di sekujur tubuh mereka dan bagaikan obor api dalam kegelapan. Malam ini dia melihat reruntuhan besar yang benar-benar berbeda, dunia epik yang seperti dongeng. Dulu ketika Nenek Si mengangkat Kinmu dari air, mereka dapat menyimpulkan bahwa Kinmu dan wanita di dalam air telah hanyut dari hulu. Sekarang setelah mereka mencapai sumber Sungai Surging, jika mereka masih tidak dapat menemukan desa Carefree di sana, mereka hanya dapat kembali. Reruntuhan besar terlalu besar dan terlalu berbahaya. Mereka tidak dapat mencari seluruh reruntuhan besar hanya dalam satu malam. Pada saat ini, kepala desa tiba-tiba berhenti. Kinmu segera menenangkan diri dan hendak mengatakan sesuatu ketika rambutnya berdiri tak terkendali. Dia segera diam dan bahkan berhenti bernapas. Di depan mereka ada pasukan besar yang berbaris jauh ke dalam reruntuhan besar. Para prajurit pasukan ini tinggi dan agung seperti dewa dan iblis yang bersinar terang. Namun, wajah mereka pucat dengan mata tak bernyawa dan taring mencuat dari mulut mereka. Meskipun aura mereka sangat menakutkan, para dewa dan iblis ini jelas-jelas mayat. Beberapa dari mereka kehilangan lengan dan beberapa kehilangan kaki. Beberapa kehilangan separuh kepala sementara yang lain mengalami lubang besar di dada. Senjata di tangan mereka juga rusak parah. Kini pasukan besar yang terdiri dari mayat para dewa dan setan bergegas melewati hutan dan menyeberangi sungai. Ada juga kereta perang perunggu kuno di dalam pasukan itu. Kereta perang itu rusak dan bendera perang yang tergantung di atasnya juga penuh dengan lubang. Kapal perang perunggu yang juga berlayar dari jauh. Kapal perang perunggu ini juga sangat usang dan memiliki lubang besar di sisi kapal. Tiang kapal juga telah runtuh. Kinmu tidak berani bernafas dan bahkan kepala desa menahan nafasnya, sambil diam-diam melihat pasukan tentara aneh ini. Ketika pasukan mayat ini telah menyeberangi Sungai Surging, Kinmu terengah-engah. Kepala desa juga menghela napas samar dengan tatapannya yang berkedip-kedip, mari kita ikuti dan lihat. Setelah selesai berbicara, dia melayang menuju pasukan mayat. Tiba-tiba, suara pembantaian yang mengguncang langit datang dari depan dan denyut nadi yang mengerikan menjalar ke atas. Kepala desa membawa Kinmu ke puncak gunung dan keduanya terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka hanya bisa melihat mayat-mayat dewa dan iblis yang terluka parah saat berperang. Mereka yang sedang bertarung juga mayat-mayat yang memegang berbagai macam senjata dan memancarkan cahaya yang sangat terang yang menyinari lembah, meneranginya seperti siang hari. Ini adalah medan perang kuno para dewa dan iblis.
Kepala desa sedikit berubah ekspresinya dan segera menarik Kinmu kembali sambil berkata dengan sungguh-sungguh, saya pernah datang ke medan perang kuno para dewa dan iblis pada suatu hari dan sangat berbahaya sehingga saya hampir tidak bisa keluar hidup-hidup. Pada siang hari, tidak ada satupun mayat dewa dan iblis yang terlihat. Hanya ketika kegelapan melanda, mayat-mayat itu akan hidup kembali dan berbaris ke medan perang untuk berperang. Kinmu tidak bisa berkata apa-apa. Kebencian macam apa yang mereka miliki satu sama lain sehingga para dewa dan iblis ini masih terus bertarung setelah kematian mereka. Muer, berhati-hatilah. Kita sekarang berada jauh di dalam reruntuhan besar, jangan pergi begitu saja. Kata kepala desa dengan sangat serius. Saat mereka terus menuju hulu sungai, hanya tersisa 30 mil hingga ke sumber sungai Surging. Namun, hal-hal aneh terjadi. Kinmu melihat lampu-lampu terang di depan yang menerangi kegelapan. Ada sebuah desa dan lampu-lampu itu sangat menarik perhatian dalam kegelapan. Di desa, ada seorang tetua yang sedang menempelkan dan menjilid perahu kertas. Setiap kali perahu kertas selesai dibuat, perahu itu akan otomatis terbang meninggalkan desa dan dermaga serta tepi sungai. Di sungai, pria dan wanita yang basah kuyup akan menaiki perahu dan perahu kertas itu akan mengapung menuju jantung sungai tempat kabut tebal berada dan menghilang di tengah kabut tebal. Mereka adalah pembawa pesan kematian. Kepala desa berbisik, mereka muncul di malam hari untuk mengekstradisi orang-orang yang meninggal di sungai. Jangan membuat mereka khawatir. Utusan kematian. Kinmu penasaran dan menatap lelaki tua itu beberapa kali lagi. Wajah lelaki tua itu kabur seolah-olah ada cadar yang menutupi wajahnya. Kinmu tidak dapat melihat penampilannya. Tetua di desa itu tampaknya menyadari hal itu dan mengangkat kepalanya untuk melihat Kinmu. Darah Kinmu menjadi dingin dan merasakan jiwanya goyah, seolah-olah jiwanya berusaha terbang keluar dari tubuhnya. Namun, pada saat ini, suara Buddha yang menggelegar terdengar dari tengah alisnya. Jejak rulai yang ditempatkan matua di tengah alisnya bersinar terang dan menghalangi pandangan tetua itu. Makhluk hidup takkan bisa pergi lebih jauh lagi. Sebuah suara samar terdengar saat si tetua menundukkan kepalanya dan terus menempelkan kapal kertasnya. Kepala desa berkata dengan hati-hati, Muer, jangan ikut campur dengan dunia setelah kematian. Dunia setelah kematian. Kinmu tertegun dan bertanya, kita jelas berada di reruntuhan besar dan ini bukan dunia setelah kematian. Mengapa kepala desa berkata begitu? Ada banyak tempat aneh di Great Ruins yang terhubung ke dunia yang berbeda. Desa kecil itu adalah tempat yang menghubungkan dunia setelah kematian dan dunia nyata kita. Kepala desa menjawab, tidak hanya reruntuhan besar yang memiliki tempat seperti ini, ada juga tempat serupa di luar reruntuhan besar. Jika kamu meninggalkan reruntuhan besar dan bertemu dengan desa dan tetua seperti itu, jangan terlibat dengan mereka. Jika kamu tidak memprovokasi mereka, mereka tidak akan ikut campur dengan dunia nyata. Namun, mereka sangat berpengetahuan dan kamu dapat meminta petunjuk arah kepada mereka. Saudaraku, bolehkah aku bertanya bagaimana cara pergi ke desa Carefree? Tetua itu mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah kegelapan, kalian tidak bisa pergi ke desa bebas yang sesungguhnya. Kepala desa mengucapkan terima kasih dan mereka terus melangkah maju. Tanpa tahu seberapa jauh mereka telah berjalan, liontin giok di dada Kinmu tiba-tiba melayang dan menunjuk ke depan. Hati Kinmu sedikit tergerak, kepala desa. Kepala desa menoleh dan melihat pemandangan ini sebelum menganggukkan kepalanya pelan. Kinmu menurunkan liontin giok dan ragu sejenak, tetapi akhirnya melepaskan tangannya. Liontin giok itu melayang ke atas dan terbang ke depan. Kepala desa segera membawa Kinmu untuk mengikuti liontin itu. Kecepatan melayang liontin giok itu semakin cepat dan cepat seolah-olah itu adalah bintang jatuh yang menembus kegelapan. Kinmu dan kepala desa segera menyusul dan tiba-tiba mendengar suara plop. Kedengarannya seperti bola kecil yang jatuh ke sungai ketika liontin giok itu bertabrakan dengan membran tak terlihat dan menciptakan riak di udara. Di depan Kinmu dan kepala desa, tampak ada dunia aneh yang perlahan terbuka dengan riak-riak itu. Di depan mereka ada daratan luas yang diselimuti kabut dengan gunung-gunung yang menjulang tinggi. Daratan itu tersembunyi jauh di dalam kegelapan, tumpang tindih dengan kegelapan yang sebenarnya bukan kegelapan. Benar-benar ada dunia lain di dalam kegelapan. Kepala desa membawa Kinmu untuk menyusulnya sambil mengulurkan tangannya untuk mengambil liontin giok, tidak dapat berkonsentrasi. Apakah ini tempat desa bebas? Apakah orang tuaku ada di sini? Liontin giok itu masih bergetar di tangannya, seolah ingin terbang ke tempat pemiliknya. Kinmu mengenakan kembali liontin giok itu di lehernya dan menggunakan liontin giok itu untuk menuntun jalan. Kepala desa segera menghalanginya dan berkata dengan tenang, Muer, karena kita sudah di sini, tidak perlu terburu-buru. Kita harus melakukannya selangkah demi selangkah.
Ada yang aneh. Kinmu menenangkan diri dan melangkah maju. Pegunungan di sini tampak anggun, tetapi tertutup kabut abu-abu, sehingga tampak kabur. Apakah ini benar-benar desa bebas? Bukankah pembawa pesan kematian mengatakan mereka tidak akan menemukan Carefree Village? Kabut abu-abu di depan membuat gunung-gunung samar-samar terlihat. Tiba-tiba terdengar suara retakan keras di bawah kaki Kinmu dan terdengar suara, "Aduh, kau menyakitiku." Kinmu terlonjak kaget dan langsung menunduk. Ia melihat tangan kerangka terjulur keluar dari bawah kakinya dan tengkorak menyembul dari kabut, menatapnya dengan rongga matanya yang kosong. Manusia, kerangka itu menjerit melengking yang bergema di dunia kelabu yang kabur ini. Kinmu segera mundur selangkah dan suara retakan lain terdengar di bawah kakinya. Baru sekarang dia melihat kerangka yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Ada tulang yang tak terhitung jumlahnya terkumpul dan menumpuk bersama, tidak menyadari seberapa dalam itu. 9 langit di matanya berputar saat dia melihat ke arah pegunungan dan menggigil tak terkendali. Gunung-gunung di dalam kabut terbentuk dari tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya. Tulang-tulang ini membentuk tumpukan demi tumpukan gunung saat tersembunyi di dalam kabut. Rambut Kinmu berdiri tegak sementara tulang-tulang di tanah berdiri satu persatu. Kerangka-kerangka bergoyang saat mereka berdiri di tengah kabut abu-abu yang kabur dan segala macam suara terdistorsi bergema di dalam kabut. Manusia. Di mana manusia? Sudah lama sekali sejak manusia datang. Manusia mana yang bisa sampai ke sini? Mereka punya daging, kita tidak punya daging, curi daging mereka. Kepala desa mengerutkan kening sambil melihat ke kejauhan. Pegunungan di kejauhan juga bergetar dan pegunungan itu berdiri tegak dan melangkah seperti monster yang dibentuk oleh tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya. Saat pegunungan tulang putih itu berjalan mendekat, ada juga banyak kerangka yang menari-nari dan memanjat gunung, membuat raksasa tulang putih ini semakin besar dan besar. Tulang-tulang ini masih memiliki kekuatan dewa dan setan, yang jelas berarti itu adalah tulang dewa dan setan. Suara berisik dari para kerangka itu keras dan kacau saat mereka terus menjerit ingin memakan manusia yang datang ke sini. Dari mana datangnya begitu banyak tulang kering? Kepala desa juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengoceh dan mengamuk. Beberapa kerangka kecil yang tingginya hanya 3 kaki melesat keluar dari kabut abu-abu dan mencengkeram kaki Kinmu untuk menggigitnya. Kinmu menghancurkan mereka dengan telapak tangan tetapi lebih banyak kerangka berdenting saat mereka berlari kencang. Itu seperti gelombang besar di lautan luas. Sangat menakutkan. Ki vital kepala desa mengalir keluar dan berubah menjadi cahaya pedang, tetapi di sini terlalu banyak kerangka. Bahkan dia mengalami sakit kepala, terutama terhadap tulang-tulang dewa dan iblis karena mereka lebih sulit ditangani. Namun, pada saat ini, cahaya muncul dari dahi Kinmu dan sosok Buddha besar muncul di belakang mereka untuk berjaga-jaga. Banyak kerangka langsung berteriak dan melarikan diri ke segala arah. Banyak kerangka berkumpul bersama saat melarikan diri dan berubah menjadi raksasa yang berlari cepat. Beberapa raksasa tersandung dan berubah menjadi kerangka yang tak terhitung jumlahnya yang berlari menjauh saat mereka mendarat di tanah. Saat mereka berlari dan berlari, mereka berkumpul lagi dan membentuk raksasa kerangka. Kinmu menghela napas lega. Penampakan Buddha besar yang tertinggal di tengah alisnya memang berpengaruh pada kerangka-kerangka aneh itu, membuat mereka tidak berani mendekat. Pegunungan kerangka di kejauhan juga berhenti dan memandang dari jauh. Melihat Buddha besar di belakang Kinmu, mereka tidak berani mendekat. Gumpalan kabut abu-abu yang bergelombang membuat kabut di antara gunung-gunung tampak seperti lautan kabut. Tiba-tiba, ada cahaya yang bersinar dan Kinmu memusatkan perhatiannya pada cahaya itu. Dia sedikit terkejut ketika melihat sebuah perahu kecil yang terbuat dari daun mengapung di antara 2 gunung tulang. Perahu kecil yang terbuat dari daun itu mengapung di atas kabut. Di haluan perahu kecil itu, sebuah lentera tergantung di tiang tunggalnya. Tidak ada layar dan lentera itu memancarkan cahaya redup. Di bagian belakang perahu, seorang tukang perahu mengenakan jas hujan tenun lusuh dan topi bambu di kepalanya sedang mendayung. Di bawah lentera duduk seorang pria yang juga mengenakan topi bambu, wajahnya tidak terlihat jelas. Perahu kecil itu segera sampai di depan mereka dan lelaki di bawah lentera itu berdiri. Berbalik, ia membungkuk ke arah tukang perahu dan mengeluarkan koin emas. Saat tukang perahu mengulurkan tangannya untuk mengambil koin emas, Kinmu segera melihat bahwa tidak ada daging di telapak tangan tukang perahu itu. Di balik topi bambu dan jas hujan anyaman itu sebenarnya ada kerangka. Seekor kerangka mendayung perahu. Pria di bawah lentera itu turun dari perahu dan sedikit terkejut ketika melihat Kinmu dan kepala desa. Dia membungkuk dan menyapa dengan suara tua, "Saudara." Kinmu dan kepala desa membungkuk dan membalas salam, "Kakak." Orang itu menekan topi bambunya dan berjalan pergi. Kepala desa tiba-tiba berkata, "Tahan langkahmu, saudaraku."
Orang itu berhenti. Kepala desa bertanya, apakah saudara punya uang receh? Orang itu tertawa serak, kamu tidak membawa uang dan kamu berencana menyuruh hantu itu mendayung perahu. Kepala desa tersenyum, itulah sebabnya saya ingin meminjamnya dari saudara. Terdengar tawa dari balik topi bambu, Dewa Pedang Tua, sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihatmu. Tidak banyak orang yang tersisa dari generasi kita. Ini juga takdir bahwa kita bisa bertemu di sini. Baiklah, aku akan memberimu beberapa koin Fengdu. Dia mengulurkan telapak tangannya dan beberapa koin emas melayang di telapak tangannya. Dengan ekspresi serius, Ki vital kepala desa menunjukkan wujudnya, lengan dan kaki tumbuh. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan meraih koin emas. Saat kedua tangan mereka saling bersentuhan, tubuh mereka bergoyang. Pria bertopi bambu itu menarik tangannya dan berbalik untuk pergi sambil mendesah, kau memang tua, tetapi kau masih sedikit lebih kuat dariku. Namun, untunglah aku lebih muda darimu dan bisa hidup sedikit lebih lama darimu. Kepala desa menatapnya sambil menoleh, kamu memang lebih kuat dari sebelumnya, tapi kamu mungkin tidak akan hidup lebih lama dariku. Sulit untuk mengatakannya, pria di balik topi bambu itu melompat dan menghilang. Kepala desa membuka telapak tangannya dan 4 koin emas mendarat di tangan Kinmu. Lengan dan kaki yang dibentuk oleh ki vitalnya berangsur-angsur memudar saat dia berkata, Muer, ayo naik ke perahu. Kinmu menaiki perahu kecil itu dengan cemas. Kepala desa juga ikut mengapung dan bersandar di tiang kapal. Tukang perahu di bagian belakang perahu menyesuaikan haluan perahu dan mendayung perahu dengan santai saat perahu itu berlayar dengan stabil menuju kabut tebal di kedalaman Gunung Kerangka.